Sahabat kebenaran, saya ingin menyampaikan bagian terakhir dari 4 vitamin rohani yang membuat imunitas kita mendekati akhir zaman akan semakin kuat. Pesan Tuhan kepada saya untuk saya sampaikan kepada sahabat kebenaran adalah: pertama, kita harus peka dengan kehendak dan rencana Tuhan. Peka terhadap kehadiran Tuhan dalam setiap situasi. Yang kedua, kita membiasakan beribadah di dalam roh dan kebenaran. Artinya, kehidupan saya dan saudara adalah kehidupan beribadah. Dan kita memiliki fondasi dalam kebenaran. Ibadah adalah tujuan hidup kita. Segala sesuatu aktivitas hidup kita berujung kepada kita beribadah kepada Tuhan. Artinya hidup kita untuk Tuhan. Yang ketiga, bahwa kita harus menghidupi firman. Untuk kita beribadah kepada Tuhan, beberapa ayat mengatakan bahwa kita harus siap menderita bagi Tuhan. Karena panggilan ibadah kita. Menghidupi firman Tuhan, bisa saja kita mendapat bagian penderitaan di dalam dunia. Namun, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan yang keempat yang ingin Tuhan sampaikan buat saya dan saudara adalah bahwa kita sebenarnya harus siap untuk menjadi bala tentara Tuhan di akhir zaman ini. Segala sesuatu yang menjadi perdebatan hari-hari ini, dengan segala pembenaran setiap ungkapan pendapat terhadap situasi yang kita hadapi seluruh dunia, termasuk negara kita, dan sampai menyentuh setiap unsur bagian hidup kita, termasuk gereja, di mana ada silang pendapat mengenai situasi yang ada. Bahkan di kalangan jemaat ada juga yang berpendapat bahwa gereja-gereja yang tidak beribadah di gedung gereja tetapi membiarkan di rumah-rumah itu dianggap sebagai kekalahan dan model kekalahan kepada penguasa kegelapan. Dan saya tidak mau memperdebatkan itu semua. Saya cuma menyarankan bahwa gereja hari-hari ini harus bersehati. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Tidak ada yang terbaik. Yang ada adalah kita punya Tuhan yang memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kita. Dan itulah yang harus kita tekan dalam diri kita. Kita memang tidak ada yang baik, tapi kita punya Tuhan yang punya rencana yang terbaik bagi gereja. Saya akan bacakan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11, berkata demikian, dan seterusnya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berkenaan dengan Paskah, Tuhan berkata kepada murid-murid, orang yang mau layak di hadapan Tuhan harus memikul salib setiap hari. Layak dalam bahasa Yunaninya adalah aksio. Aksio itu artinya seseorang yang menggenapi syarat, sesuatu yang pas ukurannya sesuai dengan yang dikehendaki, ukuran yang tepat, ukuran yang presisi, ukuran yang maksimal dalam artian tepat sesuai yang dikehendaki. Dan Tuhan katakan untuk mencapai itu maka syaratnya adalah memikul salib setiap hari. Saya tidak ingin bicara tentang salib.
Saya ingin bicara tentang kesiapan tubuh Kristus untuk menjadi bala tentara Allah di akhir zaman. 5 jawatan adalah pengajaran yang diakui oleh gereja. Karena jelas ayat firman Tuhan mengatakan Tuhan mengangkat 5 jawatan, 5 officer dalam gereja. Mereka lah yang akan mendewasakan gereja. Tapi jujur, dalam setiap organisasi gereja, yang paling banyak diulas adalah gembala, penginjil, pengajar. Hanya 3 jawatan itulah yang muncul. Saya ingin tanya, kemana rasul dan nabi? Apakah mereka seorang yang sukar didapati? Apakah pelayanan mereka ada sukar diidentifikasi? Kalau gereja sukar melakukan itu, berarti ada yang salah dari gereja. Ada yang salah dalam hidup kita. Saya tidak mengatakan bahwa saya lebih pintar dan mengetahui. Jujur, ada yang salah dalam hidup kita. Dan ini yang harus kita bangun hari-hari ini. Kita tidak perlu mempersalahkan. Tapi saya mengajak sahabat kebenaran, siapapun Anda, pendeta, hamba Tuhan, aktivis gereja, bahkan jemaat biasa sekalipun, ada rencana Tuhan yang indah, ada rencana Tuhan yang terbaik, yaitu Tuhan akan mengangkat 5 jawatan untuk menyempurnakan gerejanya. Tanda-tanda zaman sudah semakin nyata dalam hidup kita. Penderitaan yang memuncak, dalam bahasa Yunaninya adalah odin. Sakit seperti perempuan yang bersalin, makin hari makin muncak, makin intensitasnya tinggi. Bencana alam, kesusahan, sakit, penyakit makin tinggi hari-hari ini. Dan ini adalah tanda akhir zaman buat saya dan saudara. Karena itu, bangun gereja. Mari kita menjadi bala tentara Tuhan yang mau dipakai Tuhan untuk menyempurnakan gereja. Tuhan tidak bisa menyempurnakan sendiri. Dia membutuhkan saya dan saudara menjadi